Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajar, walau belajarnya dari rumah. Nah, anak-anak, materi kita hari ini adalah tema 1, tokoh dan penemu. Subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran yang pertama. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan televisi dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia, bidang iptek dan pendidikan dengan mandiri. Yang ketiga, siswa mampu membuat rangkaian listrik paralel. Nah, Nana, perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang penemuan listrik dan penemuan bola lampu bohlam ya, yang mengubah kehidupan sosial budaya masyarakat. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang penemuan televisi. Nana bisa membuka buku di halaman 61 buku tema 3 tentang si kota ajaib. Anak silakan dibaca teksnya. Di sini ada beberapa paragraf ya, dan si kota ajaib ini merupakan contoh teks eksplanasi ilmiah anak-anak. Karena ia berceritakan tentang penemuan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam. Nah, di sini Ibu jelaskan kembali tentang teks eksplanasi ilmiah yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama merupakan pernyataan umum, yang kedua adalah deret penjelas, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Nah, biasanya untuk mengetahui pernyataan umum, deret penjelas, atau kesimpulan ini ditandai dengan sebuah pertanyaan. Misalnya nomor 1, apa topik yang akan dibahas? Nah, ini biasanya ada pada paragraf 1. Nah, itulah yang dimaksud dengan pernyataan umum, yaitu pembukaan. Apa sih yang akan dibahas pada teks berikut ini? Nah, misalnya pada teks tadi yaitu tentang penemuan si kota ajaib, yaitu televisi. Itu contohnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, jelaskan prinsip kerja televisi secara umum. Nah, ini akan menjelaskan secara berurutan bagaimana prinsip kerjanya. Jadi kalau menjelaskan secara berurutan itu disebut dengan deret penjelas. Itu terdapat pada bagian isi di teks eksplanasi ilmiah. Kemudian yang ketiga, apa kesimpulan dari teks yang dibaca? Nah, ini biasanya ada pada paragraf terakhir. Bagaimana pendapat penulis, saran, pesan yang disampaikan penulis pada teks tersebut. Itu pada paragraf terakhir yang disebut dengan kesimpulan atau penutup pada teks eksplanasi. Nah, yang ini merupakan tugas pertama anak-anak ya. Tentukan nanti atau jawablah pertanyaan 1, 2, 3 ini. Buat di buku latihan tematik. Nih, tugas pertama. Nah, kemudian berbicara tentang televisi, pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan kita. Ini memiliki banyak pengaruh ya. Dari televisi kita bisa mendapatkan beragam informasi. Namun, beragam informasi tersebut ada yang negatif, ada yang positif anak-anak ya. Apa pengaruh positif adanya televisi? Yang pertama, sebagai sumber informasi terkini. Misalnya, sumber informasi tentang COVID ya. Kemudian bagaimana cara pencegahan penyebaran COVID itu ada di televisi. Yang kedua, sebagai sarana hiburan yang bisa diakses dari rumah. Ya, acara kesukaan anak-anak, misalnya Upin Ipin. Nah, itu bisa ditonton dari televisi. Yang ketiga, dapat menjadi media belajar lewat tayangan edukatif. Nah, ada tayangan seperti TVRI Belajar yang kemarin waktu pertama kali kita ada corona ya. Itu ada program televisi, di sana anak-anak bisa belajar. Kemudian apa saja pengaruh negatifnya bagi kehidupan kita dengan adanya televisi? Ternyata ada pengaruh negatifnya anak-anak ya. Yang pertama adalah dapat menimbulkan sifat malas. Nah, ini dia yang harus anak-anak hindari, jauhi. Jangan sampai seperti itu ya. Malas karena sudah menonton televisi, malas bangun, malas membantu ibu, malas belajar, dan malas membuat PR. Ini yang harus anak-anak hindari. Tontonlah acara televisi sesuai dengan jadwalnya gitu ya, buat jadwal.
Yang kedua, tayangan kekerasan dan perilaku negatif lainnya dapat mudah ditiru oleh penonton. Jadi kalau ada kekerasan seperti memukul teman gitu ya, itu kalau tidak bisa dikendalikan nanti bisa-bisa diterapkan di sekolah, miluh ikut-ikutan menonton memukul teman seperti tayangan televisi. Nah, hal itu jangan sampai terjadi. Itu anak-anak ya. Anak-anak yang pintar pasti tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, aktivitas fisik menjadi berkurang sehingga rentan serangan penyakit seperti obesitas, kerusakan mata, dan lain-lain. Jadi menonton televisi lama sambil makan, minum camilan, kemudian badan tambah gemuk dan gemuk sekali, itu tidak baik untuk kesehatan. Kerusakan mata juga iya, berjam-jam menonton televisi, apalagi jarak matanya dengan televisi yang sangat dekat itu bisa merusak kesehatan mata. Jadi kita bisa menghindari pengaruh negatif ini sebenarnya ya dengan memperbanyak pengaruh positifnya untuk kehidupan kita. Kita sendirilah yang harus bisa memilah gitu nggih. Nah, televisi ini bisa kita tonton asalkan ada arus listriknya anak-anak ya. Nah, arus listrik itu dibedakan menjadi dua. Rangkaian listriknya maksudnya. Ada rangkaian listrik paralel dan ada rangkaian listrik seri. Yang seri sudah kita pelajari kemarin anak-anak ya. Nah, lihat perbedaannya. Pada rangkaian seri itu dirangkai satu rangkaian. Ya, ini baterainya, kemudian kabel dari kutub positif, kemudian disambung dengan lampu, langsung disusun dengan lampu, ada saklar on off-nya. Ini untuk memutuskan aliran listrik, menyambung atau memutuskan aliran listrik ini pada saklar. Kemudian disambung lagi pada kutub negatif baterai. Ini hanya satu rangkaian listrik. Kemudian apabila lampu satu ini mati, maka akan mempengaruhi lampu yang lain. Lampu yang lain juga akan ikut mati gitu anak-anak ya. Pengaruhnya kalau pada rangkaian seri. Pada rangkaian listrik paralel, nah lampunya disusun secara berderet seperti ini. Rangkaiannya juga masing-masing lampu. Kabel lampu satu. Nah, kemudian kabel lagi lampu yang kedua. Nah, ini rangkaiannya lebih banyak daripada rangkaian seri. Apabila lampu satu mati, lampu yang lain masih tetap hidup. Itu bagusnya kalau paralel. Ya. Nah, biasanya anak-anak di rumah coba perhatikan pasangan lampu di rumah. Jika lampu kamar satu dimatikan, kamar lain kan masih menyala. Nah, berarti di sana disusun secara paralel. Masing-masing kamar ada saklarnya, ada lampunya, ada kabelnya. Kemudian kalau pada seri biasanya ini di pintu teras dan pintu gerbang biasanya, tapi coba perhatikan ya di mana jika kita mematikan saklar sekali tapi dua lampu langsung mati. Nah, itu biasanya disusun secara seri. Coba perhatikan di lingkungan rumah Nana masing-masing ya. Sehingga tahu oh ini rangkaian seri, oh ini rangkaian paralel. Ya, itu diingat. Nah, sekarang yang akan kita bahas lebih lanjut adalah rangkaian paralel. Apa kelemahan rangkaian paralel gitu sekarang ya? Kelemahannya apa? Proses pembuatannya rumit. Ya rumit karena cabangnya ini banyak. Ya ada 2 rangkaian. Kalau lampunya 3 rangkaian. Kalau lampunya 4 rangkaian. Itu lebih rumit. Kemudian biayanya boros karena memerlukan banyak komponen. Ya, semakin banyak lampu, semakin banyak kita memerlukan kabel, memerlukan saklar begitu ya. Contohnya di masing-masing kamar ada 5 kamar, ada 5 saklar, ada 5 rangkaian kabel, ada 5 lampu gitu nggih. Itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, semakin banyak percabangan maka kuat arus akan menurun. Jadi daya kuat arusnya itu akan menurun. Nah, di balik kelemahan tentu juga ada kelebihan. Kelebihannya apa? Saat dipasang beberapa lampu, maka seluruh lampu menyala dengan terang. Jadi kalau misalnya dipasang 5 sekalipun lampunya akan tetap terang sama. Beda dengan yang dipasang seri. Semakin banyak lampu ya dia agak sedikit berkurang terangnya karena kuat arusnya itu dibagi-bagi. Kemudian jika salah satu komponen lampu mati, maka komponen yang lain masih berfungsi. Jadi kalau pada paralel, jika satu lampu mati, lampu yang lain akan tetap berfungsi. Seperti itu. Nih. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, untuk tugas berikutnya, tadi tugas 1 yang pertama ya Ibu, maaf salah ketik. Ini adalah tugas yang berikutnya, tugas kedua. Sebutkan 2 acara televisi kesukaan anak-anak yang bernilai positif. Nanti sebutkan acara anak-anak kesukaannya tapi memiliki nilai yang positif gitu ya. Nilai yang bermanfaat untuk kehidupan kita maksudnya. Kemudian boleh acara keagamaan, acara pendidikan, acara hiburan juga boleh anak-anak ya. Bisa sebutkan, bebas.
Yang kedua, sebutkan 2 acara televisi yang pernah anak-anak tonton tetapi memiliki